Ya, balik lagi di konten beraksi. Kali ini kita menonton film panjang dari rumah produksi Palari Film. Betul. Yang sebelumnya memproduksi film seperti Dendam, Rindu Sebagai Tuntas sama Kabut Berduri. yang baru rilis kemarin-kemarin. Dan kita menonton film Tebusan Dosa. Tebusan Dosa ini disutradarai oleh Yosep Angginun dengan produser dari film Exhuma. Oh iya benar. Jadi produsernya film Exhuma Korea ya? Ya. Film Korea. Apakah akan seperti Exhuma? Betul. Nah, ada bertabur cast ya di sini ya. Ada Happy Salma sebagai Wening. Terus ada Putri Marino sebagai Tirta. Ada Shogun sebagai Tetsuya Sensei. Ada Bisma Mulia sebagai Ragus. Ada Keiko Ananta sebagai Nirmala, anaknya siapa? Anaknya Wening. Ada Laksmi Noto Kusumo sebagai Utiyah dan neneknya Nirmala atau ibunya Wening. Dan ada lain-lain. Ya. Jadi di film ini berkisah tentang apa? Jadi ada seorang ibu ya, si Wening ini, yang dia ini mau memulai kehidupan baru sama suami barunya ya. Tapi ternyata malah diajak pesugihan. Ya jadi dibuka dengan apa namanya? Dia kabur. Iya, dia kabur, terus ternyata dia sama suami barunya, ternyata suami barunya ini ngajak dia pesugihan di sungai. Iya. Karena kita nggak punya cara lain. Iya, betul. Nah, terus apa namanya? Pada saat itu si ibunya kayak pokoknya terjadi sesuatu di situ. Nah, habis itu Wening, Nirmala sama Utiyah ya, ibunya si Wening menjalani kehidupannya ya kan ya. Si Wening sebagai konten kreator dan apa, ngejalanin odong-odong. Oh iya, apa? Driver odong-odong. Terus Utiyah juga kerja di pembantu gitu ya di sebuah rumah sanggah. Rumah sanggar gitu. Sanggah. Iya, pokoknya yang punya Tetsuya itu ya. Iya. Nah, yang punya orang Jepang itulah. Suatu hari apa namanya? Si Wening ini telat menjemput Nirmala. Dan Utiyah gitu ya. Nah, terus sih. Lama banget. Hujan-hujan. Ya, terus ternyata tiba-tiba Utiyah sama si Nirmala tuh nangis ya. Nirmala nangis. Utiyahnya kayak cepat. Iya, langsung naik pakai motor Mio. Terus habis itu terjadilah sebuah tragedi. Tragedinya apa? Ya, intinya disitulah Utiyahnya meninggal dan Nirmalanya hilang. Jadi inti keseret sungai. Iya, entah kemana nggak tahu. Pokoknya selama 11 hari dicari tapi Nirmala tidak ada. Tim SAR sudah. Jadi selama 11 kuncinya hari. ada di tim SAR. Iya, mereka nggak ketemu Nirmala gitu ya. Apa film ini menceritakan perjalanan si Wening mencari anaknya si Nirmala ini gitu. Dan melakukan penebusan dosa. Dosa apa yang diperbuat sampai harus ditebus? Iya, apakah dosanya berkaitan dengan hilangnya Nirmala? Betul. Itulah. Ataukah masih udah hubungan dengan suaminya yang lalu? Betul. Atau suami yang sekarang? Jadi di film ini selama ya sepertiga film kita dibuat bingung. Iya benar. Karena formula yang dipakai kayak seperti Dendam ya, kayak cut potongan gitu, tak gitu. Jadi kita cuma dikasih sedikit puzzle dan sedikit informasi. Awalnya sebenarnya mungkin kalau kalian nggak terbiasa atau gimana agak bingung ya. Nah tiba-tiba udah jadi konten kreator. Iya, tiba-tiba ada pelatih renang yang melatih anak kepala polisi. Iya. Tapi dia nggak mau renang anaknya. Nah, si pelatih renang sendiri ini si Tirta itu ya, si Putri Marino, dan temennya si siapa? Ragus ya gitu. Nah, si Putri Marino ini ternyata adalah seorang podcaster. Iya, podcaster. Dia suka bikin podcast. Agak jelimet ya, tiba-tiba ini. Jadi sebenarnya di awal film itu mungkin menjelaskan karakter-karakternya aja ya, tapi mungkin dengan gayanya sendiri gitu kan, dengan mungkin dia tidak ingin bertele-tele menceritakannya, tapi jadi sepotong mungkin awalnya dibikin bingung, tapi semua itu menyatu ya dengan solid di puzzle-nya sampai kita ngerti latar belakangnya dan apa kerjanya mereka, tujuannya mereka, karakternya mereka seperti apa tuh dijelaskan dengan cara seperti itu gitu di filmnya. Nah, si Putri Marino ini mendengar kasus si Wening, Bu Wening ini yang menarik karena ibunya ini tewas di tempat
Lalu Nirmala ini hilang dan nggak ketemu. Nggak ditemu-temuin gitu. Dia mencoba buat menjalin komunikasi sama si Wening ini lewat Ragus ya. lewat Ragus. Demi apa? Demi konten. Demi konten. Supaya dia mau diwawancarai. Tapi syaratnya harus bikin 1000 bangau. Oh ya, jadi di mana horornya ini kan Iya, kita di mana horornya? Ada horor, jadi setiap adegan Wening sendiri di rumah penampakan ibunya tuh muncul. Iya, dalam bentuk Yakin Ning. Yakin Ning. Dan apa yang diyakini? Horor yang munculnya di situ juga nyeremin banget ya setiap horor muncul itu. Ibunya mirip ibu-ibu di Insidious tuh yang siapa tuh? Iya benar. Yang si dukun. Jadi sepanjang film ini emang ceritanya tentang misteri ya, tapi bumbu horornya itu yang menghantui Wening ini. Iya. Gitu. Siapa sih? Kenapa sih emang apa dosanya sama ibunya besar gitu ya? Nah, bisa ditonton itu. sampai diketemukannya si Wening ini sama Mbah Goa. Siapa yang menjembatani? Agus. Iya. Tapi kan ceritanya kompleks ya, karena sebelumnya juga Wening pada akhirnya dia bertemu dengan majikannya Utiyah tadi, si Tetsuya itu. Tetsuya yang orang Jepang itu ya kan. Tetsuya. Yang pada akhirnya boleh menginap di sini. Hai. Yang pada akhirnya membuat Wening bekerja di tempat tersebut menggantikan Utiyah gitu. Barulah dia bertemu kan sama Mbak Goa itu untuk melakukan ritual gitu ya. Dosa kamu itu terlalu banyak. Aduh, sebenarnya diceritainnya tuh kompleks ya. Sampai kayak kita sendiri bingung ceritainnya. Pokoknya saya cerita si Mbah Goa ini menyarankan Wening buat membuat ritual pembersihan sungai. Iya, pokoknya intinya di ritual ini tuh disajikan dengan cara yang mirip ekshuma gitu ya. Ekshuma, karena ada lonceng. Pokoknya nggak seperti kalau yang kita dari sisi perspektif kita, nggak seperti ritual-ritual kayak di film-film horor Indonesia ya. Tapi ada lebih, kepala kambing gitu. Iya gitu-gitu. Cuma lebih kayak masukin bumbu-bumbu dari film ekshuma gitu dengan cara begitu pakai lonceng apa di shu gitu. Nah, di sini juga unik karena ada plot twist ya? Iya, ada plot twistnya. Terus si Wening sama Tetsuya ini, Tetsuya kan orang Jepang. Dan dia selalu ngomong campur bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Yang gak dimengerti oleh Wening. Weningnya pun mau ngasih tahu si Tetsuya-nya pakai bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya Tetsuya punya alat buat nerjemahin si omongannya dia ke bahasa Indonesia. Kenapa dari awal nggak pakai itu? Kenapa hanya di kalimat tertentu yang dia harus pakai itu? Karena mungkin dia ini loh secara ini aja spontan gitu loh. Terus baru keingetan kayak gue punya alat nih gitu. Harus translate namanya dia gitu. Ya begitu, ceritanya memang kompleks banget ya. Sampai akhirnya di sepertiga terakhir film baru ada semua hal-hal yang sudah dibangun di awal untuk seketika. Dari cerita yang kompleks ini tuh dia nyusun puzzle-puzzlenya secara berlapis-lapis dengan beberapa plot twist juga ya. Terus udah gitu horornya masih dijaga gitu ya. Cuman ya nggak nyangka aja kalau ternyata filmnya begini gitu. Bukan dalam artian negatif ya, tapi kayak wow gitu. Keren juga bisa seperti itu ceritanya. Iya, terus ternyata kayak iya masuk akal ya bisa dibikin kayak gini gitu. Nggak tahu yang dihianati oleh siapa? Dihanti banyak lah pokoknya dengan masa lalu. Tebusan dosa ini lebih berkaitan tentang tanggung jawabnya Wening. Ya, moralnya terhadap apa yang udah dia lewatin selama ini. Jadi kayak pada akhirnya dia menyadari dosa-dosanya dia tuh apa selama ini dan berusaha untuk sebenarnya dia juga berusaha untuk menebusnya karena demi anaknya aja ya kan, demi dia nemuin anaknya gitu. Apakah anaknya kembali? Kemana sih sebenarnya anaknya? Nah, ini akan terjawab dengan jelas di ending film. Nggak ada. Tambah tim SAR. Nggak ada yang namanya open ending atau semuanya jelas. Semua jelas. Clear. Selesai di sini. Iya benar. Tidak ada alasan untuk dibuat spoiler. Untuk ceritanya sendiri tuh dibilang berantakan sih enggak ya. Mereka bisa nyusun puzzle-nya tuh solid gitu ya kan. Satu misterinya keungkap berlapis kayak lama-lama tanpa maksain gitu, ngerti nggak, tanpa dibikin buru-buru di akhir. Jadi itu dibikinnya tuh terbukanya pelan-pelan, lama-lama di akhirnya ketahuan gitu semuanya gitu. Betul. Dan nilai plusnya sendiri di sini adalah
semua karakter di sini punya porsinya masing-masing Nah, ya, dan kepake kepake ya. semua meskipun Ada alasannya. pemeran pendukung tapi ya dia Bahkan terpakai semua di sini. DC debt collectornya aja kepake gitu, ada gitu peran dia Ada gitu di peran situ dia. yang benar-benar kayak gong gitu. Hal-hal remeh-temeh yang ada di sini juga ya pokoknya kepake lah. Even kayak pasti juga mikirin apa ya maksudnya, kenapa harus ada si fungsi Tirta di sini apa, terus gimana, itu ada porsinya gitu, dan tidak menghilangkan peran penting dia untuk ambil bagian dalam semua unsur dalam cerita ini. Kekurangannya apa ya, paling itu doang sih untuk awal-awal film kalau yang nggak terbiasa, Iya. kayak terlalu Karena kita, patah ya. iya, karena kita di awal juga sempat ketawa ini filmnya Apa ya, mau dibawa kemana gitu. tiba-tiba banyak case-case baru yang kerjaannya bertolak belakang Iya, sama cerita di film. Scene-nya tuh gantinya masalahnya kasar banget ya gitu, tek Tek, tek gitu. ganti footage, terus ganti dialog lagi. Terus kayak tiba-tiba Udah mau gini, jump scare, ternyata nggak ada jump iya, scare. tiba-tiba jeng ngarahin sesuatu kayak apa, kenapa, itu apa artinya gitu kan, jadi penasaran. Tapi justru sebenarnya kekurangan itu bisa jadi kelebihan juga Iya. buat bikin kita stay buat nonton dan penasaran itu kejaga sampai akhir gitu. Karena kita jadi penasaran apa sih ini maksudnya gitu. Jadi fixnya ini adalah misteri, horror misteri. Terus apresiasi juga ya buat cast-castnya, terutama Happy Salma dan Putri Marino yang bisa Keren, jadi keren. combo dalam memerankan ini gitu. Iya. Bahkan even si Tetsuya sebagai orang Jepangnya juga ngomongnya nggak natural ya, mereka natural nggak yang Kayak orang kaku Jepang gimana gitu. tinggal di sini aja. Iya benar. Keren, bagus pokoknya ini horor yang fresh ya karena dibumbuin misteri. Setelah kita disuguhkan oleh horor-horor selama beberapa bulan lalu yang template-template Iya benar. dan dari kisah nyata bullshit ya. Tapi paling kalau orang-orang yang nggak suka slow burn gitu, filmnya agak bosan Agak kali ya. ngantuk kali ya di awal Iya, ya. karena emang filmnya slow burn banget buat sampai titik klimaks dan misterinya gitu. Tapi buat orang-orang yang doyan misteri gitu, terus terlibat ada horornya juga, horornya nggak jedar-jedor gitu. Iya. Tapi tetap serem loh. Tolak ukur baru lah dalam Iya benar. film ini supaya Suka. tidak jenuh. Suka filmnya bagus. Langsung kita ke rating. Berapa rating untuk film Tebusan Dosa? 85/10. 8,5 juga per 10. Ditonton. Semoga Indonesia bisa memberikan Warna-warna baru dalam Iya. film hororan gitu ya. film yang bagus aja, yang nyontek film Thailand dan Korea saja. Iya bener. Yang story-nya bagus itu dulu supaya penonton nggak bosen Bener. sama horor-horor yang udah ada. Tapi ya emang pasarnya Indonesia gitu nggak sih? Lebih suka horor yang dar-dar Ya. daripada yang kayak gini-gini. Itu yang harus dirubah ya. Iya bener. Jangan selalu menonjolkan teror-teror doang. Bener. Ya gitu aja. Sampai ketemu di konten Brasis selanjutnya. Bye bye.